Baiklah, silakan dulu. Ampun junjungan para dewa di kayangan. Apakah Paduka Guru selalu melihat Mbak? Selalu mengecewakan Paduka? Saya tidak pernah melihat Paman Danarada mengingkari janji. Tapi kali ini memang ada hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan Paman. Dengan senang hati toh Paduka. Paman lihat, para dewa di kayangan sudah tidak bisa lagi memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat di Marcopodo. Mereka mulai menjadi besi yang mereka kerjakan hanya mengumpulkan tugas dan meminta tanda tangan saya. Menurut saya ini sudah terlalu keterlaluan. Alangkah tak berartinya Mbak bila Paduka Guru merasa gelisah melihat tanda-tanda seperti itu. Para dewa di kayangan terlalu dimanjakan oleh kedudukannya. Bahkan mereka tidak memberikan penghargaan sama sekali terhadap masyarakat di Marcopodo. Mereka ini layaknya bebek-bebek yang congkak. Ya, saya mengerti Paduka. Memang mereka mesti diubah. Sebelum kayangan ambruk karena sudah tidak kuat lagi menahan beban para dewa yang korup, gila kekuasaan, gila jabatan, sombong, dan yes man. Saya mengerti Paduka. Saya justru malu terhadap masyarakat di Marcopodo. Mereka ini memiliki potensi dan prestasi yang besar, meskipun tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana yang didapatkan oleh para dewa di kayangan. Ya, saya mengerti toh Paduka. Mereka memang layak diangkat ke kayangan supaya memberikan kemampuan mereka sebagai cerminan bagi para dewa. Ya, setuju lagi. Kalau begitu, Paman dan Emput Bebek. Maksud apa? Saya masih setuju dengan apa yang sudah dipikirkan oleh Paduka Guru. Itulah yang namanya klise. Klise, jawabannya seperti cetak dan diulang-ulang di atas kertas. Seperti itu jugalah Bebek. Mohon ampun Paduka Guru. Tapi kalau Paman anak boleh tahu, rencana apa yang dapat Paduka bicarakan itu? Apakah Paman Danarada pernah mendengar seorang sinden bernama Nyonya Semi dari Marcopodo? Semi Paduka. Ya. Ya, Paduka disebutkan para dewa kayangan. Paman baru saja menduga-duga, mungkin itu yang dibicarakan oleh Paduka Guru. Suaranya apa? Suaranya begitu ampuh, serasa bergetar kayangan mendengar suaranya. Dia adalah contoh orang yang memiliki potensi dan prestasi yang besar dan mencintai pekerjaan. Dan yang jelas, saya tahu apa yang akan kita perbuat terhadap prestasinya yang besar. Maksud Paduka Guru? Segera bayar sinden itu kemari. Tapi menurut hemat kami, Surat perintahnya akan segera saya buat. Sinden itu memang layak diangkat ke kayangan.
Marcopodo yang kecil. Ia kayangan yang menggodok. Itu memang sebuah prospek yang bagus Paduka. Bagus. Bisa mengembangkan lagi nama kayangan. Dalam pikiran saya, Paman Danarodo, bukan sekedar nama semata-mata. Akan tetapi tanggung jawab dan suri tauladan. Tapi kayangan kita Marcopodo Paduka. Saya tidak ingin melihat Paman Danarodo mendapatkan kesulitan. Saya tidak ingin melihat Paman Danarodo datang kemari dengan tangan hampa. Benar Paduka Guru. Dan itulah yang sudah saya sampaikan ke hadapan Paduka. Orang-orang Marcopodo itu tentu tidak akan begitu saja melepaskan sidang itu untuk memboyong. Dan hamba juga sudah melihat kesulitan-kesulitannya Paduka Guru. Baiklah kalau begitu. Segera panggil Yai Amadipati kemari. Bilang kepada ini perintah. Ya Paduka. Ya. Sebentar. Sembah sujud hamba aturkan ke hadapan Paduka. Yai Amadipati untuk mengerti kenapa Yai saya panggil kemari. Ini ada kaitannya dengan profesi Yai. Tetapi maaf sebelumnya apabila panggilan saya ini mengganggu aktivitas Yai membaca Quran. Kita Paduka Guru di atas segala-galanya. Hamba akan segera menjalankan apa yang Paduka tugaskan kepada hamba. Baiklah. Yai dan Paman Danarodo, saya tugaskan untuk turun ke Marcopodo, jemput seorang sinden bersama dirinya sendiri dan memboyong dia. Yai tentu mengerti apa yang mesti Yai kerjakan. Siap, Paduka. Ku dengar kau baru saja mencabut nyawa seseorang ya? Baru kemarin seorang Marcopodo yang hendak mengintip orang mandi. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Paman Danarodo dan Yai Amadipati bisa segera turun ke Marcopodo. Surat perintahnya segera bisa diambil di ruang Sekretaris Jenderal saya. Saya akan segeralah berangkat. Yai, Paman. Ketika jauh Paduka Guru,
Kamu ini memang keterlaluan, Papi. Kamu bisanya cuma enak-enak bikin anak. Melarang rasa dan semangat. Sekarang itu saya sudah sambat. Aku itu tidak sambat. Baru ditanya sama anak-anak macam itu saja sudah berubah. Apa itu namanya nggak sambat? Laki-laki macam apa itu? Bone, kalau ngomong itu boy hati-hati. Jangan seperti itu. Itu namanya jauh. Mana yang lebih jauh? Kamu yang sudah bikin anak dan tidak bisa ngurus, atau aku yang sudah susah-susah cari bulan-bulan makan sama anak-anak. Sekarang kamu mau punya anak? Mana yang tidak urus anak? Lah iya, kamu itu memang tidak salah. Lah beda, ngerti? Tapi Kak, kita bisa bicara baik-baik. Ora satu dengan kamu yang ngono. Pak, sejak dulu aku selalu ngomong baik-baik sama kamu. Gak usah hilang-hilang. Apa kamu gak eling? Kewajiban ngurus anak itu gak hanya perempuan saja. Laki-laki macam kamu pun harusnya bisa ngurus anak. Gak cuma laki-laki dong yang bisa cari kerja. Kalau sekarang kamu menyalahkan aku soal anak-anak, apa itu namanya benar? Gak cocok laki-laki. Sekarang, kalau kamu dibanding anak-anak, kamu tuh maunya apa? Lah iya. Tapi kalau kamu udah ikut ngurusi anak-anakmu ini, terus mau bagaimana? Aku itu tidak pernah melarang kamu juga. Silakan, seminggu kamu tidak pulang. Tapi apa kamu sesekali tidak punya kesadaran buat dengan anak kamu ini? Jadi kamu anggap sepele? Kamu anggap benar? Kamu anggap salah ini dari itu? Tidak sama sekali. Apa aku pernah bilang begitu? Lah buktinya ngomongmu kayak ngono. Berarti kamu sudah mau bilang kalau aku tidak boleh ide, ya kan? Tidak bisa, Pak Nek. Aku tidak goblok untuk kamu rayu supaya aku ngelonis anak-anakmu itu. Uno, bohong. Tidak. Tidak. Ini kabarnya jangan lupa dibawa. Nih. Ada apa? Sini. Aku mau ngomong. Ngomong apa? Dengerin. Iki kuping kudu kamu. Kamu tahu nggak? Zaman sekarang itu sudah bukan musimnya lagi perempuan ngongker terus di rumah. Apa? Perempuan itu bukan kita babon. Bukan suruh tinggal terus di dapur. Bukan babu. Boyo ini. Jangan kelewatan hidup itu. Omonganmu ini bikin aku marah, Bone. Di sana kamu gak marah. Kurang ajar. Mentang-mentang kamu ya. Kamu tidak pernah memaksa apa yang kamu sebut sama kayak aku. Nah, jadi seperti itu perannya kamu nyindir. Dicukupi Pak Lurah, terkenal kemana-mana. Sekarang kamu menyek sama orang yang pernah mendukung kamu jadi seperti itu. Apa kamu tidak elek? Dulu itu kamu gembek, merengek-rengek minta dikawini.
akhir-akhir ini. Kalau kamu memang sudah tidak betah di rumah ini, mestinya kan kamu bisa ngomong. Memang dasarnya aku tuh pengen ngomong. Tapi itu yang kamu ngomongkan. Banyak, tidak cuma itu. Apa yang ingin kamu rahasiakan lagi? Tidak, aku tuh sudah tidak tahan lagi di rumah ini. Boleh, kamu itu memang boleh tidak tahan. Sebaiknya kita tuh memang tidak semua lagi, Pak. Tidak serumah. Iya. Oh, jadi Pare, kamu dari mana? Sinden kae apa bojomu iki karo anakmu? jadi itu yang membuat kamu pusing. Hei, kamu berapa? Itu perkara mudah, tidak perlu pusing-pusing. Kamu udah. Kalau orang-orang desa itu banyak merasani kamu gara-gara sinden itu. Ngerti nggak? Orang yang nganggur itu memang suka ngerasani, itu biasa. Hei, kalau sekarang mereka mulai tidak terima karena suami-suami mereka tuh gendeng menjual tuh untuk apa? Menjual tuh perhiasan istrinya, melarikan kehidupan mereka hanya tuh gara-gara sama sinden itu. Apa itu cuma perkara biasa? Lalu bagaimana dengan Siye yang sampai menyanyikan bojonya itu? Bagaimana dengan Puji yang sampai sekarang gendeng? Bagaimana dengan Tukul yang sampai menceritakan istrinya? Apa itu cuma perkara biasa? Nah, itu kan salah mereka sendiri. Kamu malah melihara sinden itu. Itu aku, urusanmu. Urusanmu, aku memang sampai-sampai kamu jual tanah aja, kamu jual kebun aja, kamu bujuk mereka supaya mau dijual olehmu. Lalu jumlah cuma kamu bagi separuh, lantas kemana yang lainnya? Kalau tidak kamu pergunakan untuk memanjakan sindenmu itu. Soal tanah itu bukan urusanmu. Oh, jadi memang benar toh. Kalau duit hasil penjualan tanah itu kamu pergunakan untuk memanjakan sindenmu itu. Duit dari mana buat beli gamelan itu? Duit dari mana buat beli sepenangan hal-hal itu? Dari mana? Itu urusan laki-laki. Urusan perempuan itu dapur rajang-rajang. Dan rajang-rajang. Iki sampai-sampai gede begitu. Sama suara-suara orang desa. Ya benar. Sane jengkang-jengking ning kamar toh. Desa ini. Ya, milik desa Watu Gundul. Apa kamu tidak sadar bahwa sudah merupakan kewajiban kita untuk menghidupi, menjaga dan memeliharanya? Yang milik desa ini satu-satunya. Hingga kamu lupa sama anak istrimu, ya kan? Oh, yang belum sana kemari. Sampai-sampai kamu tidak ingat bahwa kami itu orang. Kalau aku tuh sudah merasa malu, Pak. Oh, malulah. Kalau itu mau. Tidak, memang aku malu. Disangkanya apa terus pasrah begitu saja. Orang. Hei. Bagus itu. Sekarang aku tanya lagi. Sinden kae, apa bojomu iki karo anak-anakmu? Aku itu bukan bocah ingusan. Hei, kalau kamu bukan bocah ingusan, aku cerdas. Oh, jadi itu rumahmu. Memang, dan itu sudah kurang. Kalau itu aku juga sudah tahu. Apa kamu kira aku tidak sanggup membayar tuntutanmu itu? Jangan dikira ya. Hei, aku udah minta kamu bisa bayar tuntutanku. Lantas, apa yang kamu mau? Kamu ingin rumah ini? Orang gitu. Atau perabotan-perabotan dan perhiasan yang di dalam itu ambil. Apalagi Oh, kamu pikir aku ini murah harta? Jangan, memang bosan. Aku punya kemampuan untuk membuktikan keputusan itu tepat cepat. Hei, kamu kenapa? Aku tidak bisa mengadu sama Pak Buani, ha?
Loh, kita gimana Pak Lurah? Kamu sendiri sih? Saya bersama Kang Sawi, Pak Lurah. Loh, mana sawinya? Waduh, kita jalan. Nah, itu dia Pak Lurah. Kang Sawi, masuk Kang Sawi. Masuk. Kalian berdua ada apa datangnya? Kami membawa wartawan, Pak Lurah. Loh, mana wartawannya? Mana wartawannya? Wartawan? Ya, ketinggalan. Di belakang. Sudah, panggil sana, panggil. Iya, wartawannya, Pak Lurah. Rupanya saya kedatangan tamu istimewa ini. Wartawan dari mana? Saya wartawan dari kota Pak Lurah. Perkenalkan, nama saya Lenti. Nama saya Lenti. Saya ditugaskan dari Mingguan Tempe. Kedatangan saya kemari Pak Lurah, saya ingin mencari beberapa informasi terkait sinden yang katanya sudah membuat geger desa Batu Gunung ini, membuat konspirasi hati dan labil ekonomi di desa Batu Gunung ini, Pak Lurah. Kalau begitu, saudari ini datang pada alamat yang tepat. Saya yang berkompeten soal sinden itu. Sudah sepantasnya bila dibuat dalam majalah Bonafit saudari itu. Kalau perlu, malah untuk satu terbitan istimewa. Semuanya sinden. Sekarang itu Pak Lurah, berita memang sudah menjadi bisnis. Lumrah kan Pak Lurah? Wah, rupanya wartawan ini peka sekali. Tidak emang-emang orang di luar sana membeli dia jadi wartawan. Nah, apa yang bisa saya berikan untuk saudari? Hello, Pak Lurah. Sebelum kita berbicara lebih banyak lagi, saya ingin tahu dulu siapa nama Pak Lurah dan siapa nama kedua bapak istri. Oh, saudari wartawan, saya lupa. Baik, nama birokrasi saya. Tahun Poso Bondo. Nama desanya tidak perlu lah. Itu bukan berita.
Desa Watu sudah hidup bersama. Mereka tidak dapat dipisahkan. Alam semesta jagat sudah mengatur kehidupan. Asu, apik le. Oke. Jadi, apakah bahwasannya wajib itu adalah suatu mas? Tepat sekali, Bagaimana? Mbak. Apa tidak keliru penilaian saya? Soalnya dirinya Pak Lurah ya, hampir sulit diperoleh bahwa sebuah desa kecil bisa melahirkan seorang sinden yang besar. Bahkan, sinden itu sendiri bisa menjadi contoh bagi masyarakat desa itu sendiri. Sederhana, tapi punya prestasi yang besar. Dan itu langka Pak Lurah. That's really amazing. Surprising Pak Lurah. Mengejutkan. Bahkan sih harus terpaksa mengejutkan. Nah, tulis itu ya. Tidak benar. Tolong ambilkan utusan dari wartawan. Orson ya. Orson Mata. Sambil lanjutkan lagi penilaian saudari itu. Dalam mendidik seorang siswa, orang seperti Pak Lurah itu memang sudah selayaknya jika harus berkorban waktu dan materi, sebab itu demi keberlangsungan kehidupan masyarakat suatu desa, demi keberlangsungan identitas budaya, dan demi keberlangsungan semangat nasionalisme kita, Pak Lurah. Tulis itu nak. Saya setuju. Pokoknya jangan tercecer sedikit pun ya. Bagaimana Sawi? Kamu harus setuju itu. Dan juga kamu Memang sudah sepantasnya begitu, Pak Lurah. Tapi Pak Lurah, ingat, ini mau masuk koran. Tidak perlu pakai tetapi. ya saya setuju Pak Lurah. Mbak, nanti ditulis. Oke. Nah, sebagai seorang wartawan, apa pendapat saudari tentang ketenaran sinden yang saya asuhi? Menurut pendapat saya, Pak Lurah, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh orang. Maka, kita Bapak sudah mempunyai istri. Wah, bisa banget Pak Lurah. Kalau misalnya Pak Lurah tidak bisa membagi waktu antara sinden dan Bapak itu. Jadi, menurut saya ini Panggilan tepat sekali Pak Lurah, semacam panggilan jiwa, panggilan hati Pak Lurah, begitu istilahnya. Jadi suatu pekerjaan yang penuh dengan pengabdian, tulus dan tanpa pamrih. Nah, itu harus Pak Lurah tulis, itu sangat-sangat penting Pak Lurah. memang benar. Sekali sinden saya sudah menang dalam kejuaraan tingkat kabupaten. Nah, di tingkat nasional yang akan diselenggarakan nanti. Ya Pak Lurah ya. Jadi menurut saya pasti menang di tingkat nasional. Sebab sebenarnya bukan menangnya yang penting Pak Lurah, tapi justru bagaimana prestasi sinden itu sendiri telah mendapatkan kepercayaan penuh dari warga masyarakat desa Watu Gundul. Nah, itu juga harus Pak Lurah tulis. Jangan sampai tercecer Pak Lurah. Maaf Pak Lurah. Lah kok malah wartawannya jadi Pak Lurah? Tidak terasa. Tapi tidak apa-apa karena sesekali wartawan itu diwawancarai. Siapa tahu jadi bumbu menarik buat beritanya.
Jadi sekarang wartawan malah cari orang supaya diwawancarai. Wah, bisa jadi hebat itu, Le. Bisa jadi hebat. Oh, jadi jurnalistik kok kakak. Maaf saudari wartawan, bahwa saya itu memang suka guyon. Tidak perlu sadari tulis ya. Hitung-hitung buat selingan. Andra, yang wawancaranya boleh Pak Lura. Wah, silakan. Maaf jangan beraktif ya. Mbak, tak perhatikan kok bahasamu itu menarik sekali. Jelas ya. Buat saya diajari, Mbak. Ini ada Mbak, sini. Jadi ya penonton, bahasa saya itu biasa disebut dengan bahasa lentinisasi. Harus maju gitu, Mbak? Iya, coba. Lentinisasi. Tidak begitu, Mas. Kurang maju. Ada gimana dong? Yang maju yang mana, Mbak? Ya, coba lagi. Ya, lentinisasi. Nah, itu baik. Ada enggak, Mbak? Ada dong. Apa, Pak? Apa ya? Coba yang satu ini ya. Jangan sampai tercecer. Jangan sampai tercecer. Kurang macam taruh. Baik bareng-bareng sama mereka saja, Mbak. Sama yang tengah, sama pemain musik. Sama penonton ya kan? Ya. Oke, semuanya ikuti instruksi saya ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan sampai tercecer. Maaf saudari wartawan, si dan saya kebetulan datang kemari. Ayo silakan duduk lagi. Inilah si dan saya. Itu adalah wartawan yang tidak menulis kamu di koran nanti. Itu artinya kamu memang sudah bonafit sampai jauh-jauh ada wartawan datang kemari. Selamat. Oh, jadi ini toh yang namanya Mbak Presiden. Oh iya, perkenalkan Mbak, nama saya Lenti. Saya ditugaskan dari Mingguan Tempe. Saya ini sudah 5 kali mendapatkan penghargaan. Jadi ya, saya ini termasuk sebagai wartawan senior. Nah, Mbak Presiden ini siapa namanya? Saya Sumi. Saya Siden Sumi, Siden masuk dari Desa Watubundu, Asuhan Raden Muratan Posembodo. 8 kali menang di tingkat kecamatan, 3 kali menang di tingkat kabupaten, 2 kali menang di tingkat provinsi. 3 kali dong. 4 kali loh. Nah, itu sumber berita yang lengkap. Bukankah begitu kecil dan sawit? Ayo bilang ya. That's good. That's really good. Nah, pada Kak Yusmi, Mbak Yu kan sudah berhasil tuh mendapatkan nama besar sebagai seorang sinden Watubundu. Dalam hal ini, apa sih resep Mbak Yu kok langsung bisa menjadi sedemikian masyhur? Sebentar. Ingat Sumi, kalau sama wartawan harus konsisten dan jujur. Bukankah saya sudah memberi kamu briefing untuk menghadapi seorang wartawan? Ayo. Nah, mari Mbak, saya kasih tahu. Gimana Mbak Yu? Resep saya ya Mbak ya, adalah bangun pagi teratur, minum susu, mengunyah kencur, ancep pakai Loh. Semi, jangan yang itu jawabnya. Pakai saja teks yang untuk latihan dulu itu. Wait. Maksud Pak Lurah? Supaya wawancaranya lancar dan sistematis, Mbak Yu sendiri ini sudah ditata khusus untuk menghadapi Mbak wartawan. Ya, pakai naskah begitulah. Kode etik jurnalistik kok Mbak. Iya. Jadi, apakah pertanyaan saya tadi juga ada dalam naskah Mbak Yu? soal resep.
bagaimana pendapat Kang Sami terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Lurah terhadap prospek yang secemerlang itu? Dulu, masa dilupakan? Itu adalah bagian kecil. Ayo kecil, tolong jelaskan urusan dari wartawan itu. Gini Mbak, Pak Lurah Tanko Suboto ini adalah seorang yang memiliki pengabdian tinggi terhadap seni dan budaya di Desa Watubundur, termasuk juga presiden yang cantik ini. Untuk itu Pak Lurah tak sengaja menyumbangkan yang dimiliki. Pak Lurah telah menyumbangkan gamelan, membangunkan pendopo, membuatkan fungsi modern, mendirikan padepokan, dan masih banyak yang tak bisa dihitung satu persatu, Mbak. Itu sudah biasa di saya ini, Mbak. Itu bukti kalau segala sesuatu memang harus diambil demikian. Sebab semakin orang suka berteriak-teriak, Mbak istri ini semakin terkenal. Jangan lupa itu sudah diatur. Mengapa ditah Pak Lurah? Saya mau tanya, mengapa nanti gak kamu urus? Kamu kan orang tuanya. Ngurus anak itu gampang, sepele. Ih, harus bawa ke sini. Lebih baik kamu sekarang pulang. Ayo Pak. Pulang, dengkulmu ngelocok. Kalau orangnya menjual kelapa itu, masalahnya sekarang sudah berani macam-macam. Kamu itu sudah tua, dan masalahnya itu bukan urusan kami. Lebih baik kamu sekarang. Ayo pulang. Ibu, Balik. kenapa rupanya sampean usir-usir orang, ah? Lama-lama ya kalau dia di situ, bikin tangan saya jadi gak tertera di sini. Pilih mana? Pulang atau tak jadi nih? Oh, bela jalan. Sampean kira tua begini saya tidak berani, ah? Wah, Sampean tidak tahu loh kalau aku ini tuh ya apa? Tapi coba kamu kasih waktu si nenek itu. Cepat. Hai nenek. ngomong memang telur. Mbak, ini uang. Ah, Nah, wah, akeh coy.
keluarganya yang miskin, ya seperti uang yang saya kasih barusan. Nah, tapi itu tidak perlu saudari tulis ya. Jiwa sosial itu tidak perlu kelewat diperlihatkan. Saya tidak enak. Pak Lurah memang benar, Mbak. Itu beliau lakukan agar tidak terjadi yang berlebihan. Bukankah itu, Mbak Ismi? Betul, yang namanya berlebih-lebihan itu emang kurang bisa buat kami ngomong desa ini. Meskipun kami tahu Mbak wartawan sesekali justru penasaran kayak begini. Nah, sinden saya tepat sekali. Dia contoh yang baik dalam menghadapi seorang wartawan. Saya bisa membuktikan itu, nak. Sawi, coba kamu kasih untuk wartawan itu yang sudah saya siapkan. Yang amplop. Oh, ya. Tapi maaf ya Pak Lurah. Maaf, saya tidak biasa menerima hal-hal seperti ini. Ini sudah menyinggung perasaan saya Pak Lurah. Ini tidak termasuk dalam kode etik jurnalistik Pak Lurah. Jangan kaget dulu, nak. No. Sejauh ada wartawan amplop, kami ini sudah memiliki adat istiadat amplop. Itu harus sadari tulis. Loh, kok mama itu yang harus ditulis Pak Lurah? Gini, saudari menuliskan bahwa saudari datang ke desa ini disambut dengan upacara adat istiadat yang meriah. Nah, itu maksud saya. Kalau sih saya setuju Pak Lurah. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu saya tidak setuju. Oke, baiklah akan saya tulis dalam harian saya. Jangan sampai kedengaran Pak Lurah. Soal sinden itu serahkan semuanya sama Kang Sawi. Yang penting kan hubungan kita tetap mesra bagaimana? Kelompok. Jangan macam-macam ya Mbak. Sekarang aku tanya janjimu mana? Rembukan sama Pak Lurah. Khusus sinden itu mana sekarang janjimu? Ha? Mana? Kamu itu mana boleh janji kan? Kepala ayam pelintir-pelintir. Minumnya pakai es dawet. Zaman sekarang nggak usah mikir-mikir. Kalau emang udah kebelet. Kamu butuh berapa untuk menyembuhkan kakakmu yang sinting ini? Sinta itu, ngomongnya tuh jaga. Tapi coba kamu kasih si Surti itu, Pak. Ini buat kamu. Nggak mau. Aduh Surti, siapa tahu jadi mengganggu hubungan pernikahan kita. Terima saja. Itu untuk membawa kakakmu ke dokter di kota. Harusnya
yang mana? SPJ duit yang sudah dikeluarkan itu, padahal sisanya sudah tidak ada. Sudah aku belikan door prize. Door prize? Door prize Apa itu? buat penonton. Penonton. Nah, di belakang ada 2. Di sini ada 1. Nah, kamu panggil 3 penonton buat maju ke depan. Aku ke belakang. Oh ya. Silakan pada penonton maju 3 orang dapat door prize. 3. Padahal pengennya 2 cewek 1 cowok. Siapa nih? Lagi. Dewe, kasih apa? Pertanyaan pertama dari kamu. Jawab ya, cepat-cepatan. Anda siapa nama kalian berdua? Lah, ini. Yang tengah. Awi. Nah, benar. Nama asli maksudnya gimana? Silakan. Oh, ID. Nah, Ya, selamat. Kak. boleh. Ya, tinggal 2 ada. Tinggal dua. Bola dan seperti Berapa? Nah, teknik dari orang gila. Jadi orang gila. Orang gila. Yo. Untuk presiden. Untuk presiden. Ayo kita. Presiden. Oke, tadi ini sudah Iya, aku menang, aku pegang itu. Baik, selamat kepada 3 pemenang kontes utama dari Teater Dengklik. Semoga bermanfaat ke depan buat teman kalian. Ya, dan pernikahan. Sudah, kita kembalikan saja. Ya. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lalu, soal seperti itu aku mesti bagaimana? Gampang kan, gampang. Asal apa? Ya asalkan mengasih berapa persen buat untuk mulut. Kalau ada sisa anggaran, 5% saja bagaimana? wah itu berat kan, berat. 10, Menurut pengalaman saya 20%. 30, 40. 50. Sudah. 60% sudah tidak termasuk beli sikat gigi, odol, sampo. Lah terus bagianku berapa ini? Milih mana? Ketahuan Pak Lurah apa selamat? Apa tinggalnya? Daripada ketahuan ya, milih mana? Terserah Kang Sawi. Apa tinggalnya? Apa tinggalnya? Kamu pilih di Apa tinggalnya? Apa tinggalnya? Kalau tidak salah kita sudah sampai di pesawat Gundul nih ya. Benar, Pak. Ya. Sepertinya aku mendengar sebuah pembicaraan seseorang ini ya.
Manuk Marcopodo. Marcopodo? Ya. Kalau begitu, aku ingin menyapa mereka terlebih dahulu. Oh, nabi. Ini lagi tahu juga kan? Apa? Oh, ada suara ada karena ada wujudnya. Mana? Mas Marcopodo! Nah, itu Kak, itu. Mana? Kamu itu dusta. Kamu tahu di mana rumah orang desa Watu Gundul ini? Nah, itu. Nanya rumahnya Pak Lurah di mana? Ya Pak Lurah di sini, Su. Gundul. Nah, itu suruh ke belakang. Mundur. Mundur, Kak. Hadap kiri. Hadap kiri, itu hadap kiri. Hadap kiri. Hadap kiri. Hadap kiri mana? Dah, tapi nggak ada, Kak, nggak ada. Atas. Atas yang atas. Nah, itu dia. Makhluk ente. Wah, alien. Ternyata orang ini nggak urus nih. Kelap-kelip. Bereskan. Beres, Wak. Natang, Kak, natang. Hei, orang Marcopodo jelek. Kamu ini utusan dewa. Makhluk ente jelek. Kami itu tanpa Lurah. Oh, rupanya kamu sudah kedengar. Natang, Lawan aja, Lurah lagi. lawan. Kamu kenapa nih? Aduh deh. Kamu kenapa deh? Aduh, ini Pak Lurah. Aduh, Ampun Paduka. Ampuni saya. baiklah. Udah apa, Kak? Kirain sudah mati. Ampun Paduka. Bawaan saya itu memang belum mengenal Paduka. Dan kedatangan Paduka ke Marcopodo ini mengejutkan kami. Kedatangan kami ini mengemban titah dari sang yang dulu di Kayangan. Maka, tepalah bilanya bila kami ini langsung bertemu dengan orang desa Watu Gundul ini. Syukurlah Sang Hyang Dewa dapat mengunjungi kami dengan titah yang luar biasa itu. Kalau saya boleh tahu, titah apa yang dibebankan oleh Sang Hyang Dewa? Sang yang dulu di Kayangan memberikan titah padaku untuk menjumpai Sinden Watu Gundul ini. Ya kabarnya, beda mengikuti kejuaraan festival tingkat nasional. Kebetulan Paduka, kami ini sudah mempersiapkan tugas suci itu. Dan saya berterima kasih apabila upaya kami ini mendapatkan perhatian besar para dewa di Kayangan. Kalau begitu, boleh aku lihat Sindenmu itu? Baik Paduka. Tapi coba panggil sini Mas. Sumi. Lurah, sudah sampai. Ini Paduka. Inilah sinden saya. Nah,
Baiklah Pak Lurah.
Rupanya saya ingin meminta restu kepada Paduka supaya sinden saya ini menang di kejuaraan tingkat nasional nanti. Kalau cuma itu jelas beri. Tapi kelurahan, ada hal yang lebih penting lagi. Sang yang lagi dulu dikayakan memberikan titah padaku, dan dia yang tempat ini untuk segera memboyong sinden. Jangan biarkan sinden itu tetap di Marjobodo. Dia lahir di Marjobodo. Dia hidup di Marjobodo. Dan tempatnya pun di Marjobodo. Jangan dibawa ke Kayangan, Pak. Mari. Jangan mencela-mencela mulutmu ya. Ini bahaya. Nah, Lurah. Aku sudah membawakan surat perintah dan surat keputusannya. Mana? Mana? Tapi kenapa mewujudkan seperti ini? Jangan ngomong panjang lebar. Sudah, terima saja. Tapi saya harus berembuk dulu dengan semi Paduka. Berembuklah sana. Berembuk dan berembuk itu saja yang dikerjakan orang-orang para pondok. Sana, berembuk. Bagaimana ini Semi? Ini tidak bisa ditawar lagi. Kamu harus ke Kayangan dan aku harus kehilangan kamu. Tapi terima saja ini Semi. Dan kamu harus hati-hati di Kayangan sana nanti. Yuk. Kami ini dewa-dewa di Kayangan tahu apa yang harus dilakukan untukmu. Kayangan akan menjadi tempatmu yang baru. Dan ingat, kehormatan orang-orang Martopodo bisa memboyong ke sana. Saya takut sih, Nuhun. Takut kenapa? Di Kayangan nanti kamu bisa mengembangkan lagi kemampuan yang hebat itu. Bagaimana? Saya bisa memutuskan, asalkan saya harus berembuk dulu dengan ibu sih, Nuhun. Berembuk lagi? Baiklah. Kamu boleh berembuk dengan suamimu itu. Tapi ingat, titah itu sudah menjadi keputusan. Dan tidak perlu kamu berjalan jauh untuk sampai ke rumah. Anteng, perem. Mari. Mari. Setiap kamu bisa langsung sampai rumah.
Pak, keputusan sangat kayangan. Dia tidak benar. Saya dan kita dengan kita pada untuk segera Tidak bisa. Sehingga ini istriku. Aku sendiri yang mengurusnya. Enggak tunggu, bentar. Dua-dua macam kamu itu. Kelancaranku ini sudah berkutat tangan desa. Aku harus laporkan ini kepada Pak Lurah. Belum. Tidak bisa. Aku harus laporkan ini kepada Pak Lurah. Ayo, ikut aku. Ayo, ikut. Sana, ayo. Itu adalah adat keluarga mereka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang tersebut. Mereka bukan dewa seperti kita. Pulang saja, pulang saja. akhirnya mati-mati. Kamu ini seorang dewa yang menjadi atau orang bodoh. Dan tidak selayaknya kita ucapkan sebab kiblat dan sudah harapannya. Kiblat itu sekarang telah memisahkan kita. Waktu tetap, mengapa kita terus ke Martapura? Bila memang kayangan sendiri hendak mencari kebijakan baru dari Martapura. Akhirnya mati-mati. Kendala kamu sabar. Kamu ini hanya melihat dari satu sisi saja. Nilai-nilai tunjangan hidup tidak hanya diperoleh dalam satu kali melihat kita. Kamu ini butuh waktu. Butuh waktu untuk bisa mengerti. Bagi saya tidak perlu untuk menemukan kebijakan dalam menentukan mana hidupku. Saya ini bukan mesin. Diriku sendirilah yang akan mencari kebijakan yang ada dalam satu ini. Sudah mencari bukti kayangan bahwa seorang dewa harus melaksanakan keluhurannya. Dia adalah suri tauladan, puncak zaman orang-orang masa bodoh. Suri tauladan. Suri tauladan tidak hanya lahir dari kedudukan yang tinggi. Suri tauladan lahir dari keluaran hidup setiap orang yang tidak ditentukan, melainkan lahir dari perilaku dan kebesaran jiwa. Marco bodoh ini lebih ragam untuk mencari kebijakan dan mendewasakan
berhasil, nggak akan ada kalau misalnya nggak ada dari tim-tim produksi. Sekarang saya panggilkan semua tim produksi untuk maju ke depan. Kita ya teman-teman sudah bekerja keras. Kita persilakan untuk tim produksi, silakan untuk masuk ke dalam stage.